Assalamualaikum lur, pasti kalian yang klik video ini tahu ceritanya kan? Sesuai dengan judul dan thumbnail, Lager Bahan akan membawakan sebuah cerita lama yang menjadi urban legend bagi sebagian warga Indonesia tentang makhluk jadi-jadian yang sering disebut hantu kolor ijo. Emang ayah atuh, tonton videonya. Oke lur, jangan terlalu lama, ini ceritanya. Anjay. Di Indonesia, cerita mulut ke mulut sering kali kita dengar, apalagi tentang mitos berbau mistis sampai ke susah bayar utang. Bener kan? Bener. Tidak jauh beda dengan cerita kali ini yang tidak sedikit orang percaya dengan mistis yang menjadi buah bibir berbagai kalangan. Tentang apa bang? Yang pasti tentang hantu kolor hijau. Bahkan pada tahun 2004, salah satu stasiun TV terkenal pada zaman dulu yaitu TPI, yang sekarang berganti nama menjadi Media Nusantara Citra Televisi atau MNCTV, mengangkat mitos ini sebagai film sinetron yang sangat digemari oleh anak-anak zaman dulu. Selain itu, hantu kolor hijau ini seringkali kerap digunakan orang tua dulu untuk menakut-nakuti anak-anaknya jika anaknya masih di luar rumah saat akan menjelang maghrib. Film sinema zaman dulu yang mengangkat mitos hantu kolor hijau ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Jayadi, yang saat itu memperkaos 11 perempuan untuk memenuhi syarat jika ingin menyempurnakan ilmu hitam yang ia punya. Hantu kolor hijau juga identik dengan bagian muka yang hancur serta kulit legam berwarna green, rambut gondrong serta hidung dan telinga menyerupai biba. Mitos hantu kolor hijau ini awal terdengar di daerah Bekasi pada bulan Oktober tahun 2003 di kampung yang bernama Cijengkol, Jawa Barat. Pada saat itu, ada seorang wanita yang mengaku telah diperkaos oleh sosok laki-laki yang bertubuh besar berbulu yang outfitnya hanya menggunakan celana dalam berwarna hijau. Bahkan setelah berita itu tersebar, semakin banyak kasus serupa di daerah-daerah lain yang membuat masyarakat berspekulasi bahwa itu adalah siluman atau jelmaan yang sedang menyempurnakan ilmu hitam. Yang salah satu syaratnya memperkosa perempuan dalam jumlah banyak. Anjir lur, kayaknya akhir-akhir ini banyak sekali terjadi pemerkosaan teh, mungkin lagi pada penyempurnaan ilmu hitam benernya. Soalnya setiap hari teh aya berita yang berbau pemerkosaan teh. Jadi lur, zaman dulu mah tidak sedikit kebanyakan masyarakat sangat mempercayai hal-hal yang berbau mistis teh lur. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang mah jika ada kasus serupa, mungkin banyak masyarakat yang memikir editan lah, prank lah, bahkan mungkin pesulap merah juga akan turun lur. Oke lanjut lur. Menurut beberapa sumber juga, hantu kolor hijau ini jika menampakkan wujud diyakini salah satu jelmaan manusia yang mempunyai ilmu hitam tingkat tinggi dan melakukan perjanjian dengan jin. Ini sing sade katanya. Ada salah satu pria berumur yang bernama Buasir Nur Khotib melakukan perbuatan kriminal, terutama pemerkosaan yang jumlah korbannya tidak sedikit. Kalian ingin tahu berapa? 31 perempuan yang ia perkaos lur. Wow. Dan ironisnya si Buasir ini melakukan aksinya dalam rentang waktu 10 tahun, yang artinya dari tahun 2004. Lur. Lalu berita dari beberapa sumber tentang bagaimana aksinya itu dilakukan, dan menurut saksi yang ada pada saat itu, pelaku ini si Buasir ini beberapa kali mengelilingi rumah korban terlebih dahulu untuk melihat situasi. Setelah dirasa aman, si Buasir ini menyelinap ke rumah korban yang saat itu sedang tertidur. Kemudian korban dibekap sampai lemas hingga akhirnya korban dibawa ke tempat sepi. Dan tidak hanya itu, barang-barang berharga milik korban pun dibawa oleh si pelaku. Kriminal banget ini guys. Dan guys, menurut saya proses dan aksinya mah tidak jauh beda sama kasus pemerkosaan di zaman modern ini. Yang membedakan hanya outfit. Jadi si Buasir ini setiap kali melakukan aksinya menggunakan kolor berwarna hijau terus lur. Jadi masyarakatnya berspekulasi bahwa si Buasir menganut ajaran ilmu hitam. Tak. Kebayang gak sih kalau di zaman modern ini ada pelaku kriminal yang melakukan pemerkosaan dengan outfit serba hijau? Masyarakat sekarang bakal berpikir maunya gitu ya, tak menganut agama. Nah lur, balik lagi ke kasus si Buasir. Jadi dalam rentang waktu 10 tahun, Buasir ini melakukan aksi bejatnya di 4 kecamatan. Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kanigaran, dan Kecamatan Kedopok. Nah, di 4 kecamatan ini, dulur-dulur ada gak sih yang pernah mendengar kasus Buasir ini? Kalau ada, boleh tulis di kolom komentar, lur. Tapi lur, tadi kan aksi yang dilakukan Buasir teh bersumber menurut pengakuan masyarakat dan menurut saksi mata. Tapi menurut pengakuan Buasir sendiri, ia tidak sedang menganut ilmu-ilmu apapun. Yang Buasir lakukan hanya tidak mampu menahan hasrat seksualnya saja, cenah lur. Nah lur, namanya juga mulut ke mulut, ada yang benar ataupun salah. Tapi perilaku bejat yang Buasir ini jangan kalian tiru ya lur.
Awas kalian tiba-tiba ingin melakukan dan saat diproses oleh kepolisian kalian malah mengaku sedang menyempurnakan ilmu hitam, kan edas jadinya. Oke lur, segitu saja dari saya. Jika ada salah kata ataupun apa, saya mohon maaf. Saya Jurus atau bahasa latinnya Juru Suara. Berterima kasih pada kalian balad rebahan, balad-balad kalian juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.